sebenarnya apa ya? Menurut lo sendiri apa yang lo coba kembangkan lah ke tim ini dari mungkin problem yang lagi lo coba solving gitu sejauh ini? Oke, sebenarnya dari tim ini ya emang bener naik turun dan kita juga lambat kelamaan kan musuh bakal ngebaca nih gameplay kita kayak gimana. Jadi dari gua sendirinya itu adalah lagi mencoba untuk improvisasi dari kemampuan player tersendiri. Apakah mereka bisa main yang kayak gini atau yang kayak gitu. Ada mungkin beberapa tipe yang harus gua coba lagi di latihan biar kebiasaan kita, habit kita atau strategi kita nggak terlalu terbaca sama musuh. Jadi kita punya surprise buat lawan-lawan kita lah nanti ke depannya, jadi nggak template gitu. Itu yang lagi gua planning untuk saat ini. Oke. Terus kedua boleh sih buat Brans atau Abi juga menjawab. Kalau kita lihat ya di pertandingan EVOS itu, kalau Brans ya lagi ketekan banget misalnya KDA-nya kurang lah gitu, kelihatan banget EVOS lagi nggak bisa maksimal gitu. Jadi ya istilahnya mindset bahwa EVOS akan selalu mengandalkan Brans gitu sebagai istilahnya sebagai apa ya, kalau di bola tuh strikernya lah, kan lo kan suka CR juga kan, istilahnya lo menjadi CR-nya EVOS lah gitu. Pendapat tentang itu gimana? Maksudnya kan kita lihat di game pertama walaupun mendapat 1-1 gitu, gagal. Waktu game sebelumnya juga lo mendapat 1-1 juga kalah. Jadi ada pendapat mungkin Brans dulu soal itu gimana? Mungkin kalau emang dari ke pressure, mungkin kalau gua ngeliatnya hampir semua tim kayaknya kalau misalnya Mars main ke pressure pasti gamenya jadi hard game gitu. Ya mungkin karena masih ke bawah kayak apa ya, opini gue pas masih di BTR dulu tuh, orang kalau Bransnya nggak ini bawa late game gitu, mungkin masih ke bawah aja. Cuma kalau sekarang lebih ke arah ke bawah meta sih. Press Mars main kayak gimana juga pasti gamenya jadi gampang. Jadi mungkin kayak gitu yang dilakuin tim-tim lain juga. Kalau lagi gimana gitu? Maksudnya kalau kita lihat strateginya EVOS Ya. Maksudnya kan nggak mungkin Dreams itu nempel terus lah sama Brans, sedangkan mungkin beberapa meta tim lain tuh kayak udah mulai dimandiriin lah MM-nya gitu. Menurut lo gimana? Ya sebenarnya balik lagi tergantung dengan playstyle setiap tim ya. Oke, memang tim kita ada ciri khas dengan Bransnya yang biasanya gendong atau Bransnya yang biasanya killnya banyak, KDA-nya banyak. Cuman menurut gua kita udah bisa lumayan switching, kayak gak cuman ngandelin ke Brand doang. Kita udah coba tadi Tas main Lancelot, kita juga ada beberapa game yang si Tas main Link gitu. Itu yang ngegendong juga si Tasnya bisa ngegendong gitu. Dimana juga kalau kita main Parsa, Eevee gitu ada Hijume juga. Ya jadi semuanya setara lah. Kalau mau dibilang nge-press Brand terus kita EVOS kalah, ya nggak apa-apa. Press aja terus Brandsnya. Semoga yang lain ya nggak di-press gitu loh. Ya, thank you lah buat itu. Thank you. Yang lain? Halo, perkenalkan gue Romi dari Spin Esport. Gue pertama mau nanya sama Agi dulu. Ya. Kan di EVOS ada perubahan coach nih, ya walaupun cuma tukar tempat doang lah istilahnya. Kalau pengaruhnya dari EVOS atau pemilihan pertukaran ini tuh apa sih? Oke, mungkin untuk pertukarannya ya lebih ke kayak siapa yang lebih fleksibel lah. Dimana pemilihan keputusan kan rata-rata di head coach, final decision lebih ke head coach gitu. Jadi untuk leg pertama ya memang Textam yang head coach ya leg kedua memang gue yang pegang. Jadi maksud gue bisa dinilai di situ nanti untuk next seasonnya atau apa, siapa yang bakal lebih baik lah untuk pegang job tersebut gitu. Nah jadi semuanya punya porsi masing-masing lah. Sebenarnya nggak terlalu banyak beda. Yang membedakan adalah cuma nama sama final decision sama kebiasaan yang harus head coach lakuin buat player, misalkan kayak mental boosting atau enggak kayak training, jam training kayak gitu, itu yang lebih berpengaruh lah, lebih ke guanya untuk mutusinnya kayak gitu. Oke. Next buat Tas sama Brans ya. Kan kita lihat banget abis match lawan BTR nih emosional banget, kayak apa karena kemarin nih Ki sempat ngomong kayak menantang roster ISF EVOS atau mungkin ada pendapat lain ya, boleh. Sebenarnya dibilang emosional enggak sih, kita kayak santai aja, tetap temenan lah sama BTR. Cuman ya mungkin emang biar tambah seru aja sih, kan kayak satu panasin lagi, tambah panas lagi ya biar lebih ramai juga lah scene kompetitifnya ya. Jadi jangan pada baper aja, masih temenan kok tetap semua. Brans mau nambahin dikit?
Nggak ada sih, sama lah. Gimana? Ya kita jadi ke-trigger aja gara-gara kemarin yang di satu kalah kan, terus denger mic check mereka, ya itu aja sih. Oke, dari gue cukup ya, makasih. Ada lagi? Ya udah. Ya udah, perkenalkan gue Zai dari Revival TV. Pertanyaan pertama untuk siapa aja sih, boleh jawab. Kan kemarin Baleski sempat ngatain kalau kalian itu permainannya udah kebaca gitu. Jadi tanggapan kalian tentang permainan yang udah kebaca gitu apa sih? Oke, ya mungkin ada benarnya gameplay kita kebaca ya, karena buktinya kita kalah 2-0. Itu nggak bisa kita bantah lah. Cuman sebisa mungkin yang tadi seperti gue bilang, kalau memang misalkan gameplay kita udah kebaca, ya bagus. Kalau musuhnya mau nge-spoiler, oh gameplay EVOS udah kebaca nih, nah, jadi gue bisa cari cara gimana untuk ngerubah gameplay EVOS lagi biar nggak kebaca. Jadi thank you sebenarnya buat Baliski udah kasih tahu kita kelemahan kita di mana. Gitu. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua Las ya. Kesulitan apa sih yang kalian hadapi di leg kedua ini sampai saat ini kan baru dapatin kemenangan gitu? Ada RBL sebelumnya udah. Iya. Nah. Gameplay jawab. Player pas. Yang lu lah gantian. Perasaan ya? Ya yang pasti seneng ya. Enggak, kesulitan apa? Kesulitan. Oh, kesulitan. Iya. Oh, kesulitan. Selain Ya karena ada mungkin gara-gara kita juga jarang latihan kan. Senin Selasanya kan buat ini latihan buat timnas kan, kayak sebagian besar player kita kan diambil. Ya jadi mungkin karena itu. Tapi di line sisinya kita kayak oh ya udahlah buat Indonesia gitu kan. Ya, Karena proudnya gede banget. Ya. Karena udah ngerasain juga nih. Siap, siap. Oke. Udah cukup. Ada lagi? Saya Aris dari Bunda Game, mungkin mau nanya terkait ini sih, selebrasi yang tadi. Apa sih yang mau kamu sampaikan Brans atau tes terkait selebrasi tadi dengan mengangkat medali? Nggak ada sih, lebih ke ya itu balas yang mereka di leg pertama aja. Jadi kita buktiin aja kan, mereka juga kemarin ada gue baca yang minta semoga full roster ASF gitu kan. Ya udah kayak gitu aja sih, lebih ke arah balas aja di leg pertama. Kalau tes Ya sama. sama ya. Oh. Apa namanya? Kan RRQ itu ada ganti coach gitu. Kalian mempersiapkan seperti apa sih untuk menghadapi perubahan itu? Mungkin dari coach Ade. RRQ ya. Itu rival gue dari zaman kapan tuh si nasi uduk tuh. Ya persiapannya tetap lah yang gue bilang, kita terus improvisasi, kita terus improve juga buat teammate kita sih, lebih ke teammate kita sih daripada teammate musuh. Kalau teammate musuh improve, kita juga harus lebih improve. Ya kalau coachnya berubah paling ya nggak beda-beda jauh karena playernya kan masih sama kan. Ya paling dari draftnya, segi draftnya, urutan-urutannya itu yang paling berubah ya. Nah cuman yang penting tetap dari gua sih tim kita sendiri yang harus kita perbaiki dulu, kita improve lagi. Ya improve terus sih dari tim kitanya, bukan lebih ngelihat ke musuhnya. Oke. Pas satu lagi pas ada influencer tuh yang bilang roster ISF tuh nggak boleh ganggu gugat, nggak boleh ganti, nggak boleh, harus dimainin semua full Oke. game. Menurut coach gimana coach dengan pandangan? Oh ya ada streamer ya yang ngomong Ada gitu. streamer. Oke. Kalau misalkan playernya sakit terus dipaksa main, gue lebih milih player gue sehat sih daripada sakit tapi harus dipaksa mainin. Dari kemarin gue ngejawab itu sih. Terus urusan kenapa Psychot diganti sama Pen, kenapa nggak Delar? Karena Delar ya gua tanda kutip Legends Creator role-nya, bukan as a XP laner ataupun apa, meskipun role aslinya XP laner. Nah, jadi ya gua harap para streamer juga bisa tahu lah batasan buat ngomong kayak ya ini perlu nggak sih diomongin gitu. Tadi sih, thank you. Cuma ya itu jangan dimasukin ya. Saya aja Lagi live, bukan TZ aja, lu tau gak? TZ dulu. Oh, iya. Gitu. Gak usah. Lagi Oh. live. Iya. Emang iya. Oke, hello Evos, semoga atas kemenangannya. Ya. Untuk Brans satu lagi yang bisa jawab ya. Kan di game 3 kan dari keseluruhan permainan kan BTR tuh rada mirip permainan dengan EVOS ya, dengan sentralnya di Saken. Kalau di EVOS kan di Brans. Nah, dari pengamatan kalian selama 3 game itu ada gak sih yang bikin lengah BTR sehingga bisa comeback kalian lah di game 2 dan game 3? Ada gak sih yang bikin BTR tuh lengah atau ya kecolongan lah sama kalian gitu ketika di gameplay? Oke. Untuk dari segi gameplay tadi kan mungkin karena gua POV-nya ya, gua lebih luas ya lihat ya dari segi spektator. Sebenarnya
sentral mereka itu ya setengah di Saken, setengah di Ken. Jadi Saken dan Ken ya. Jadi ya dimana kalau satunya goyah, mungkin yang setengahnya jadinya nggak terlalu power. Jadi sebenarnya untuk itu kita lihatlah hero apa yang lebih dominan, lebih berperan penting. Jadi yang itu yang harus lebih di shutdown sih, lebih kayak gitu. Ya cukup. Dari Brand pas sendiri lihat permainan tadi kan sempet ya Saken itu di game 3 habis push lord dia maniak tapi sayangnya dia mati, dan Brand itu bisa nge-push sampai mid terakhir lah, berat mid terakhir. Itu gimana pandangannya soal tadi permainan ya Saken? Lu apa Saken? Dua-duanya. Kalau gue kayak kita bisa ngebalikin lebih ke kita fokus tim kita sendiri aja sih. Habis kalah game 1 kan, terus kita reset kayak segala macam, kita nggak terlalu fokusin musuhnya, biar coach dan staff yang nyampein mereka mainnya kayak gini-gini. Kalau kita sebagai player ya cepat reset aja kayak gitu. Ada pemain better yang kalian repotkan dari sepanjang game tadi dari Brand ke atas? Kalau gue sih rata gitu atas, semuanya jago lah, tapi nggak ada yang menonjol ya. Thank you. Aku Felix dari Asian, mau nanya ke Brand sama Tas aja sih. Kan tadi sempat kayak ya taunting lah tadi di akhir. Mungkin mau nanya pesan-pesan buat BTR sih. Kan tadi udah dikalahin. Itu nanya. Wah, netizennya udah habis nih gua. Pesan-pesan. Pesan. Itu pesan-pesannya. Ya ada lah, Nggak ada. jangan baper aja, tetap temenan bro. Brand ada? Ya ada lah, sama kayak Tas. Ya kayak kita ngalahin tim-tim yang lain aja sih, nggak pengen terlalu jumawa juga. Oke, cukup dulu. Gue dia terakhir ya soal Brand itu kan bagian timnas yang kayak tadi Tas bilang akan terganggu lah latihan lo bersama EVOS dengan Selasa gitu. Boleh ceritain sendiri nggak sih terganggu apa sih sebenarnya dari lo pribadi yang menjadi bagian itu gitu? Mungkin lebih ke arah fisik ya, karena di timnas kan kita harus rutin olahraga kan. Yang lihat tahu sendiri lah kalau player-player e-sport kan jarang olahraga gitu. Jadi mungkin yang lebih paling berasanya di fisik, kita harus jaga kesehatan dan sebagainya kayak gitu sih. Cukup, udah ya teman-teman ya? Udah cukup. Oke, thank you. Thank you. Pulang. Kasihan ya gawe lagi ya. Foto-foto Oh iya. foto dong.